selamat malam. Malam, waalaikumsalam. Jadi kita kali ini bakal wawancara Bu Kerin buat ngetahuin nih gimana Adbis itu sih dalamnya, buat ngasih tahu mahasiswa baru kita di tahun 2020 ini, karena kan kita sedang ada pandemi ya Bu. Iya. Jadi kasihan kan mereka nggak bisa merasakan PKKMB seperti Sebelumnya. tahun sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya. Jadi sebelum itu saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya Najra. Kayaknya kita sermi formal aja ya Bu. Ya. Jadi pertama itu apa sih itu Adbis Bu? Dan apa bidang yang difokuskan dalam studinya? Oke. Sebelumnya mungkin saya juga perkenalan diri dulu. Nama saya Frini Karina Anjini, biasa dipanggil Kerin. Kebetulan saya itu di Adbis masuk sebagai dosen di tahun 2017 sampai sekarang. Tadi sedikit pertanyaan Adbis itu apa dan sebagainya macamnya. Adbis itu sebenarnya lebih ke bagaimana kita bisa memanajemen bisnis itu dengan baik, mulai dari awal perencanaan hingga pelaksanaannya seperti apa. Dalam bisnis itu sebenarnya ada 4 bidang yang memang difokuskan, ya, mulai dari produksinya, pemasarannya, sumber daya manusianya, sampai ke keuangannya. Jadi semuanya. Dan fokus kita di Adbis itu sendiri, perkuliahannya itu keempat-empatnya itu kita bahas, ya, itu kita bahas. Dan kita di Adbis itu ada 3 konsentrasi. Mungkin nanti adik-adik mahasiswa baru juga akan ketemu dengan konsentrasi itu di semester berapa saya lupa, 5. Jadi semester 5 itu nanti kita ada 3 konsentrasi. Ada keuangan, ada keuangan, ada pemasaran, dan kemudian ada sumber daya manusia. Jadi 3 konsentrasi itu. Nah, fokusnya di mana? Sebenarnya kalau dari kita sendiri, prodi sendiri dan dosen sendiri, sebenarnya capaian pembelajaran itu kita pengennya mahasiswa itu mampu memiliki bisnis sendiri. Itu sebenarnya. Kemudian yang kedua, selain dia mampu punya bisnis sendiri, yang kedua mereka mampu nanti akan bekerja, kalau memang bekerja di level menengah ke atas. Artinya mereka mampu manajemen nih, ya, mulai dari sumber daya manusianya, keuangannya seperti apa, pemasarannya bagaimana. Nah, seperti itu sih. Oke, berarti Adbis ini emang udah lengkap, paket lengkap banget. Paket lengkap sih. Kalau kita bicaranya manajemen, itu mereka hanya fokusnya di manajemen aja. Ya. Tapi kalau kita bicaranya mungkin akuntansi atau dan lainnya, itu kita bicaranya keuangannya aja. Nah, ini fokusnya lebih ke empat-empatnya yang kita lihat. 4 dari pilar bisnis itu sendiri kita lihat. Oke, ternyata Adbis mencakup hal yang banyak juga ya Bu. Iya, benar. Oke, untuk yang kedua, tadi kan Ibu sudah menjelaskan konsentrasi tersebut. Ya. Bagaimana caranya kita untuk tahu gitu? Maksudnya kan saya sendiri masih baru masuk semester 3 dan nanti konsentrasinya dari semester 5. Bagaimana sih konsentrasi tersebut gitu? Untuk masing-masing konsentrasi. Biasanya begini, biasanya kita itu ada kegiatan sosialisasi, itu kerjasamanya sama himpunan bisnis, itu sosialisasi konsentrasi. Jadi nanti dosen-dosen kita itu akan menjelaskan konsentrasi pemasaran itu bagaimana, keuangan itu bagaimana, SDM itu bagaimana. Dan biasanya itu dari awal udah tercermin di pilihan mata kuliah. Ya, di mata kuliah kita itu udah ada. Nah, kalau misalkan seandainya nanti ada dari mahasiswa dari awal pengennya ke bidang keuangan atau ya bidang keuangan, maka dari awal itu diusahakan nilai-nilai di bagian keuangan itu bagus, terutama masuk ke nilai A. Nah, seperti itu. Tapi bukan berarti yang lain jelek ya. Setidaknya mana yang kita konsentrasikan itu nilainya harus bagus. Jadi fokusnya dari awal. Seperti Oh, jadi kita juga awal masuk Adbis kita juga harus tahu kita mau mengkerucutkan di mana. ya, kita pengennya kemana, kita arahnya kemana. Kalau misalkan pengennya SDM nih, nah itu dari awal SDM, nilai-nilai di mata kuliah SDM-nya itu udah harus bagus. Contoh nih, budaya organisasinya itu nilainya bagus. Kemudian analisis sumber daya manusia ya, di awal-awal itu nilainya harus bagus. Nah, itu akan lebih memudahkan kita prodi, dosen-dosen itu untuk memilah, oh ternyata ini anaknya minatnya kemana. Jadi sebenarnya lebih kepada pembuktian nilai. Kalau misalkan nanti ada ditanya nih minatnya kemana, memang akan difilter dengan itu. Tapi filter paling kuat itu lebih ke nilai mahasiswanya. Ternyata minatnya di mana nih, bagusnya di mana. Nah, seperti itu. Oke, berarti buat teman-teman 20 harus udah tahu dari awal mau gimana ya, Iya. Bu, supaya tidak bingung di tengah jalan dan tidak merasa salah konsentrasi. Ya, benar. Dan
kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa aja sih prospek karir bagi lulusan sarjana administrasi bisnis? Oke, kalau kita bicara prospek karir itu luas ya. Kita sendiri administrasi bisnis itu kita bisa ke sektor swasta, kita bisa ke sektor negara negeri gitu ya. Apa itu BUMN, apa itu CPNS dan lain sebagainya itu kita bisa. Kemudian kita juga bisa ke sektor pemerintahan. Kita juga bisa buka usaha sendiri, itu yang paling penting. Jadi artinya kalau kita bisnis ini sendiri kita bisa masuk ke berbagai sektor. Karena konteksnya bisnis ini kita belajar manajemen usaha, manajemen bisnis semua kita belajar. Dan kita masuk ke perusahaan apapun, mereka pasti butuh tenaga keuangan, mereka pasti butuh tenaga sumber daya manusia, yang paham sumber daya manusia. Hanya saja akan lebih mudah kita nanti mencari kerja dan lain sebagainya kalau dari awal itu udah kita fokuskan. Kita pengennya kemana nih, kita arahnya kemana. Kalau emang fokusnya ke SDM, dari awal selain nilainya SDM yang dibagusin gitu ya, maksudnya yang difoguskan, nanti kalau ada pelatihan tentang SDM dan lain sebagainya, itu harus ikut gitu. Jadi istilahnya kalau misalkan itu kita udah ikut, kemampuan soft skill-nya mahasiswa itu lebih bertambah, seperti itu sih. Berarti selain ilmu kita juga cangkupannya luas, berarti prospek kerja kita sebenarnya juga lebih luas gitu, dan tidak terbatas ya, tidak terbatas. Oke. Untuk nih, tadi Ibu bilang ada untuk melatih soft skill. Apa sih soft skill yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa administrasi bisnis? Oke. Sedikit sharing, kalau menurut saya sih kalau kita bicara soft skill itu kan kemampuan yang ya di luar kalau kita belajar, di luar kita buka buku, baca buku dan lain sebagainya. Soft skill itu paling penting. Kalau misalkan di dunia kerja itu yang ditanya justru bukan IPK-nya lagi berapa, tapi yang ditanya udah pernah berorganisasi belum, gabung di organisasi kemahasiswaan belum, itu pasti ditanya. Karena begini, kalau menurut saya soft skill yang paling penting itu adalah mahasiswa itu harus bisa berani bicara, mampu bekerja sama tim, ya. Kemudian juga harus bisa kayak hadapi tantangan gitu. Kalau misalkan orang yang mungkin kerjanya hanya belajar aja, mungkin seperti itu ya, banyaknya baca ya bagus memang, hanya saja sosialnya di luar itu kurang. Jadi setelah nanti kalau misalkan seandainya dia kerja, tuntutan pekerjaan itu kan keras ya. Kalau misalkan kita nggak terbiasa dengan itu, ya kita akan jatuh gitu. Lebih baik, artinya gini, lebih baik kalian itu belajar dari awal ketika kuliah, gabung di organisasi manapun terserah, interaksi dengan berbagai orang, berbagai sifat sikapnya orang lain semuanya. Nanti kita akan terbiasa dengan itu. Ketika sudah lulus kita udah siap di dunia kerja. Oke, berarti nggak harus cuma soft skill yang kayak kita bisa ngedit atau apa segala macam. Itu ternyata organisasi juga itu penting. Oke. Jadi buat adik-adik teman-teman 2020, kalau kalian mikir kayak kuliah pulang belajar kayaknya terlalu biasa ya Bu. Jadi selingin organisasi, tapi jangan sampai organisasi juga bikin nilai kita jelek. Gitu. Jadi semuanya harus seimbang. Oke. Terus ini ada bagaimana pandangan Ibu mengenai mahasiswa baru Adbis yang semakin bertambah banyaknya. Nah, tahun saya kayaknya sendiri banyak. Iya, tahun saya sendiri itu ada 124 orang. Dan saya kaget ada 150-an tahun ini. Jadi gimana menurut Ibu sih makin banyak peminatnya gitu? Ya alhamdulillah sebenarnya kita ngerasa Adbis itu makin lama tuh makin meningkat mahasiswanya. Jadi artinya itu juga membuktikan bahwa ternyata sekarang Adbis sudah makin dilirik. Sebenarnya sih kalau kita bicaranya skala nasional, bisnis jurusan administrasi bisnis itu sekarang udah jadi fokus orang untuk ini loh jurusan yang bisa menghasilkan kualitas lulusan yang baik. Udah seperti itu sebenarnya skala nasional. Internasional juga seperti itu. Business school itu rata-rata semuanya laris. Nah seperti itu. Artinya begini, masyarakat kita secara keseluruhan itu udah melihat ternyata bisnis itu lebih baik. Bisnis itu punya prospek yang insya Allah lebih terjamin, insya Allah. Karena dia begini, kalau kita udah mahasiswa, itu semuanya tergantung kitanya seperti apa. Kalau kita mampu untuk manage-nya, kita mampu manage waktu kita juga bisa gali soft skill kita semuanya, ya itu kita akan jadi lebih baik gitu. Seperti itu. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir banget nih Bu. Sebelum kita sudahi interview kita ini, yang terakhir,
apa sih harapan Ibu untuk mahasiswa-mahasiswa baru administrasi bisnis di tahun 2020 ini? Oke. Untuk tahun 2020 sebenarnya ini kan lebih ke masa yang agak sulit ya. Perkuliahannya itu kita udah mulai daring semuanya, dan itu juga nggak dirasain sama 2020 aja, tapi juga dirasain oleh beberapa mahasiswa di atasnya, ya rekan-rekan di atasnya. Itu terasa agak sulit, artinya dengan kondisi yang seperti ini yang keterbatasan istilahnya keterbatasan fasilitas tapi waktunya terlalu banyak kan gitu ya. Nah itu emang harus pandai-pandai kita manajemen waktu. Jadi pesan saya jangan patah semangat. Kalau kita bicaranya COVID ini hanya sebatas beban, itu kita akan berpikiran ini adalah beban terus. Tapi kalau kita bicaranya ini adalah peluang, ini akan menjadi peluang besar. Banyak orang-orang yang di luar itu bahkan kuliah, walaupun dia tetap kuliah, kayak teman-teman semua kuliah, dia tetap karena kondisinya COVID bisa ngedapetin soft skill dengan mudahnya semuanya, mereka banyak ikut pelatihan. Nah itu terasa. Jadi artinya selain ikut pelatihan juga nambah ilmu semuanya. Jadi artinya kuliah itu bukan hanya sekedar apa yang disajiin oleh dosen gitu. Kuliah itu bukan hanya sekedar apa yang kita pelajari di kelas, tapi lebih ke lingkungan kita seperti apa, kita pengennya kayak gimana, cita-cita kita apa, lanjutin dibuat dari sekarang kayak gitu. Nah jadi pesan saya sih sama mahasiswa baru 2020, jangan anggap ini beban tadi ya, terus juga semangat terus, gapai cita-cita, karena kita mahasiswa ya kita udah berpikiran untuk lebih luas lagi, tidak seperti siswa yang harus disuapin, tapi harus kita yang cari tahu. Dan jangan berpikiran bahwa kuliah itu hanya sekedar kuliah aja kemudian pulang, tapi silahkan berkreativitas sekreatif-kreatifnya dan membanggakan orang tua. Oke, pesannya dalam banget. Kan maksudnya untuk mahasiswa zaman sekarang kayak apa sih organisasi? Mending pulang nongkrong. Nah buat teman-teman 2020 jangan mikir kayak ini emang udah harus nih kuliah, saatnya santai-santai nongkrong. Udah kalian juga harus nyicipin apa itu organisasi, apa itu dunia perkuliahan yang sebenarnya ada di kuliahan. Dengan pesan dari tadi kayaknya cukup untuk membuat mahasiswa kita semangat. Nah, karena ini tadi pertanyaan terakhir, terima kasih Bu sudah mau menyempatkan waktunya untuk interview kali ini. Sama-sama. Terima kasih. Semoga sehat selalu dan tetap jaga kesehatan karena masa pandemi. Sebelum itu kita harus slogan kita ya. Saya mimpi atau Ibu mimpi? Ya terserah, bebas. Oke, saya aja dulu aja. Ya kita sekali aja ya. Oke. Habis Solid.